meja panitia untuk bisa mempermudah tugas saya dalam melaporkan jalannya pertandingan kali ini. Baik, beberapa saat lagi sambungan langsung dengan Stadion Mini Pakujaya, pertandingan antara kesebelasan Unico dengan kesebelasan Jaya beberapa saat lagi akan segera kita laksanakan, di mana kesebelasan Unico ada pada posisi sebelah utara. Bang Ipelen up beruan. Sekarang banyak penonton online, terkatanya reporter nggak kenal pemain. Dipoto aja foto kalau udah darurat mah. Baik saudara penonton, kick off pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Unico dengan kesebelasan Jaya beberapa saat lagi akan segera terdengar, ditemani Wahyu Ardiansah dan camat kecamatan Serpong Utara Bapak Dahlan SOS dan Bos Piki Ramadan yang punya FS Apparel mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kita saksikan gempuran langsung dilakukan pemain kesebelasan Jaya, tetapi bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Aditya Karlan, melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Jaya. Bola disundul dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jaya Iputu Gede, dan kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kita saksikan Jaya menggempur lini pertahanan kesebelasan Unico dari kaki Sani Rizky, bekerja sama tetapi berhasil diantisipasi dengan baik Awan Seto. Kita saksikan bersama salah satu kekuatan anyar di lini pertahanan kesebelasan Jaya FC, dan kembali kita lihat lakukan goal kick Awan Seto, bekerja sama berikan kepada Abil, angkat bola ke tengah lapangan pertandingan, dan kembali kita lihat kini umpan dilakukan pemain dari kesebelasan Jaya, menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Unico, tetapi nampak gagal dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara penonton, kembali pada istirahat pertandingan kali ini ada panitia pemungutan amal untuk acara santunan yatim maupun piatu. Silakan kepada para penonton, saya selaku pembawa acara atau komentator turnamen Pakujaya Cup yang ke-9 mengajak kepada para penonton untuk berpartisipasi dan menyisikan sebagian rezeki yang Anda miliki. Siapa tahu tanpa sadar uang Rp5.000 yang Anda berikan pada saat memberikan sumbangan di lapangan Pakujaya justru akan menjadi pemberat timbangan kebaikan Anda. Baik, kembali kita saksikan kini kesebelasan Jaya membangun serangan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Unico. Kop duel bola udara dimenangkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Angkat bola memasuki lini pertahanan Jaya. Sandi boleh coba menyulinap. Oh, kita lihat saudara penonton, apakah yang terjadi? Ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan Unico. Tembakan bebas bagi kesebelasan Jaya sudah dilakukan, dan kembali kita lihat kini kesebelasan Jaya menggempur sisi kiri pertahanan kesebelasan Unico dari kaki Sani Rizky, tetapi terblok dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Kita lihat kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sepak pojok bagi kesebelasan Jaya FC. Kita nantikan bersama sepak pojok bagi kesebelasan Jaya, lakukan sudah berbahaya. Oh, Aditya Karlan melakukan sebuah antisipasi dan dijauhkan kembali dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya saudara akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Unico. Lakukan sudah, ambil Takinardi, sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti tetapi tidak menemui titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang. Sebelumnya ting-dong ting-dong, mohon perhatian kepada penonton yang merasa kehilangan kunci sepeda motor dengan plat seri 4148 NBP dengan jenis motor Vario berwarna hitam, kuncinya ketinggalan dan ada di sumber pengeras suara. Terima kasih. Ting-dong ting-dong. Baik saudara, kita kembali ke pertandingan. Kini tendangan gawang bagi kesebelasan Unico sudah dilakukan, dan kembali kita lihat Jaya melakukan gempuran berhasil diantisipasi
diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Terjadi perebutan bola, kita lihat saudara, dimenangkan oleh pemain kesebelasan Jaya dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Masih tahap meraba-raba peta kekuatan dari masing-masing lawan, khususnya kesebelasan Jaya yang pada pertandingan kali ini nampaknya melakukan beberapa tambal sulam pemain dalam komposisi pemain mereka. Inilah sebuah starting 11 terbaik dengan pemain yang juga diparkir di bench atau bangku cadangan yang tentunya tidak kalah baiknya. Kedalaman skuad yang sangat luar biasa dari kesebelasan Jaya yang juga disupport oleh Bos Iqbal yang punya kesebelasan Alina FC. Baik, kembali ke pertandingan saudara. Kini kesebelasan Unico membangun serangan tetapi berhasil disapu bersih oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Jaya, lakukan sudah melebar ke sisi kanan pertahanan Unico, berhasil diamankan dengan sempurna. Sebuah antisipasi Jaya kita lihat kembali sedikit tampil agresif pada pertandingan babak yang pertama. Kirim umpan berhasil di-heading menjauh oleh pemain dari kesebelasan Unico dan kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jaya. Kita saksikan Abel Takinardi lepaskan crossing terlalu tajam, bola berhasil diamankan oleh Aditya Harlan. Kita saksikan Aditya Harlan masih dalam pelukan mesra. Aditya Harlan kepada siapa bola akan diarahkan, lakukan sudah Aditya Harlan, berikan kepada Roken yang dicari. Baik saudara penonton, Awan Seto nampak gagal untuk melakukan sebuah antisipasi bola. Oh, what's a game, itulah kata yang tepat menggambarkan jalannya pertandingan kali ini. Dua kiper hebat di tanah air, Aditya Harlan dan juga Awan Seto, tampil membela kedua kesebelasan yang bertanding, baik Unico maupun kesebelasan Jaya FC. 25.000 kagak rugi. Saya yakin menyaksikan pemain TV bermain di Stadion Mini Pakujaya. Sepak pojok bagi kesebelasan Unico berbahaya tetapi berhasil diamankan dengan baik oleh Awan Seto. Bekerja sama kepada Sani Rizky. Sebuah skill yang cukup cantik dipertontonkan oleh Sani Rizky, tetapi pertahanan yang masih cukup disiplin dilakukan pemain dari kesebelasan Unico. Tembakan bebas bagi kesebelasan Unico kita nantikan akan terjadi dari seperempat lapangan permainan. Mundur beberapa langkah pemain kesebelasan Unico, lakukan sudah umpan melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Jaya. Kita nantikan Roken, masih Roken lepaskan umpan 1-2, berbahaya terus mendekat memasuki lini pertahanan kesebelasan Jaya. Datang membantu, kita saksikan Retato, sebuah crossing yang cukup baik tetapi bola berhasil diamankan oleh Abil. Counter attack dilakukan kesebelasan Jaya. Ada pelanggaran saudara dilakukan pemain Unico. Tembakan bebas bagi Jaya terjadi, sudah dilakukan tetapi berhasil diamankan. Sandi Bule bekerja sama kepada Putra, pahlawan kemenangan kesebelasan Unico atas Sulkata, bekerja sama kepada Epul, masih Epul kuasai bola. Unico menteror sisi kiri pertahanan Jaya, datang support Ade Suryana, bekerja sama berikan kepada Komet, masih Komet tetapi gagal kerjasama yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Unico. Ancaman masih terus dilakukan tim besutan Bapak Haji Idris dari kesebelasan Unico dengan menekan sisi kiri pertahanan kesebelasan Jaya, tetapi pertahanan yang juga nampak masih sangat disiplin dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Jaya dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Jaya. Awan Seto lakukan sudah, angkat bola melambung ke tengah dan Abel Takinardi, masih Abel kuasai bola, masih Abel kita lihat melebar berikan kepada kompatriotnya Anan Lestaluhu, masih Anan Lestaluhu, kombinasi 1-2 yang cukup baik dilakukan pemain kesebelasan Jaya FC dan kita lihat kini bola dikuasai oleh Abil, masih Abil bekerja sama kepada Arai Suhendri.
Kinardi lepaskan umpan melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Unico. Terjadi kop duel bola udara. Kita lihat dimenangkan kesebelasan Gia dari kaki Ade Suryana, tetapi kembali jatuh di kaki pemain kesebelasan Gia. Counter attack dilakukan Unico dari kaki Roken. Masih Roken menekan sisi kiri pertahanan Gia. Lepaskan crossing Anand Lestaluko dan Awan Seto. Kita lihat tanpa kesulitan berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Selamat sementara gawang dari kesebelasan Gia FC. Kita saksikan saudara, Gia kini menekan umpan melambung memasuki lini pertahanan Unico. Sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Aditya Harlan bekerja sama kepada Putra kepada Ade Suryana, dorong bola berikan kepada Ebul, tetapi gagal kerjasama yang dipertontonkan pemain dari kesebelasan Unico. Abel Takinardi, jual beli serangan terus terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit medio. Perebutan tiket ke fase Final Four atau semifinal Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 yang diketuai oleh Bapak RW Jamhari. Jutaan pasang mata kembali menghabiskan weekend mereka untuk hadir dan menyaksikan para pemain yang biasa berlaga dan disaksikan di TV kini berlaga dan bermain di Stadion Mini Paku Jaya. Gerbong tim Bayangkara FC yang diboyong langsung oleh Bos Aris untuk bisa memperkuat kesebelasan Gia FC masih kesulitan untuk bisa membendung agresivitas dan kolektivitas permainan yang dilakukan para pemain kesebelasan Unico. Dan kembali kita saksikan dari kaki Sani Rizky terlepas dari jebakan offset Dendi Sulistiawan. Masih Dendi berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Ade Suryana, masih Ade Suryana. Sebuah upaya pass break yang gagal dilakukan kesebelasan Unico. Bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Unico. Siapakah pemain yang akan melakukan throw in? Tidak terpantau kamera. Lakukan sudah umpan berikan kepada Roken. Jatuh di kaki pemain kesebelasan Gia. Kita saksikan Abel Takinardi bekerja sama kepada Putu Gede. Masih Putu Gede kuasai bola, bekerja sama kepada Abel. Coba bersabar para pemain kesebelasan Gia ketika membangun serangan dan kita saksikan kini Eka Gali lepaskan umpan panjang Dendi Sulistiawan yang dicari. Oh saudara penonton, hampir saja keraguan-raguan yang dilakukan pemain bertahan kesebelasan Unico menjadi malapetaka bagi lini pertahanan kesebelasan Unico sendiri, dan akhirnya pertandingan dihentikan karena sebuah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Gia FC. Tembakan bebas sudah dilakukan dan kembali umpan yang berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Awan Seto. Masih imbang tanpa gol. Pertandingan babak yang pertama antara Unico dengan kesebelasan Gia. Gia menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Unico. Ada sebuah blocking yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico, tetapi Gia yang juga disupport oleh Gubo Suledi kembali kini berpotensi untuk leading atas sang lawan kesebelasan Unico dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan mereka dapati. Lakukan sudah cukup baik, kita saksikan sebuah tembakan voli yang cukup baik dilepaskan oleh Putu Gede, tetapi ada blocking yang juga tidak kalah baiknya dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Datang kembali gempuran dari kesebelasan Gia. Kita saksikan dalam sebuah tendangan penjuru Abel Takinardi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru. Mundur beberapa langkah Abel Takinardi. 1-5 pemain kesebelasan Gia lakukan sudah. Saudara penonton, kita lihat masih belum reda gempuran yang dilakukan kesebelasan Gia ke lini pertahanan kesebelasan Unico. Dua tembakan penjuru terjadi dalam interval waktu sepersekian menit dan kembali sudah lakukan, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Datang kembali gempuran, emang boleh
sekeren itu. Baik, kita saksikan saudara penonton sebuah skill cantik yang dipertontonkan pemain kesebelasan JFC berhasil memperdaya pemain bertahan kesebelasan Unico. Meskipun dalam sepak bola sudah sedikit dilarang dan juga kurang diperkenankan, tetapi masih beberapa pemain menggunakannya, dan kembali sebuah tembakan dilakukan pemain dari kesebelasan JA, tetapi masih melambung tipis beberapa sentimeter dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Unico. Ujian yang maha berat kita lihat menghampiri penjaga gawang Aditya Harlan, debut pertamanya pada turnamen kali ini. Nampak saudara penonton harus berhadapan dengan tim yang juga sangat ambisius untuk bisa keluar sebagai juara pada penyelenggaraan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9. Adik-adik yang gawang sebelah utara, tolong itu digeser, jangan terlalu dekat. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama, di mana kini JA terus menggempur lini pertahanan kesebelasan Unico dari seperempat lapangan pertandingan. Kita nantikan bersama saudara, bersiap dihadapi oleh Borong atau siapakah nomor punggung 22 Dendi Sulistiawan yang bersiap lakukan sudah. Bukan masalah bagi penjaga gawang Aditya Harlan untuk bisa mengantisipasi sebuah tembakan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan JA, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Unico. Baik saudara penonton, kita saksikan situasi yang sangat sulit menghampiri kesebelasan Unico kembali terjadi di babak yang pertama, di mana dominasi permainan nampak sudah mulai dilakukan kesebelasan JA untuk bisa menghadirkan gol ke gawang kesebelasan Unico. Gempuran kembali mereka lakukan, berhasil diamankan Ade Suryana. Putra umpan panjang tetapi Awan Seto dekatan membaca. Apa yang terjadi kita lihat saudara penonton, sebuah human error dilakukan oleh Awan Seto, menangkap bola di luar kotak penalti, dan akhirnya kita saksikan asisten wasit yang memang berada pada posisi yang cukup dekat mengangkat bendera tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh Awan Seto. Kita nantikan bersama saudara di tengah gencarnya gempuran yang dilakukan para pemain kesebelasan JA. Berkuasa di tengah padang gersang, tim besutan Bapak Haji Idris dan juga disupport oleh Om Jiko ini berpotensi untuk leading atas sang lawan. Apalagi kita ketahui bersama, bola mati atau tendangan bebas adalah salah satu senjata andalan dari kesebelasan Unico pada penyelenggaraan turnamen kali ini. 2 gol cantik disarankan oleh Putra, 1 ke gawang Samudra ketika di putaran kedua yang lalu, dan 1 ke gawang kesebelasan Sulkata di babak 16 besar yang lalu. Dan kali ini 2 pemain bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas, Sandi Bule maupun Putra. Kita saksikan Sandi Bule, sebuah tendangan trivela yang cukup baik dilepaskan oleh Sandi Bule, sebuah tendangan yang dulu biasa dipergunakan dan juga dipakai oleh Ricardo Quaresma, Sergio Conceição, dan terbaru adalah Camat Serpong Utara Bapak Daklan SOS yang ketika masih aktif bermain sepak bola juga sering menggunakan tendangan trivela atau tendangan kura-kura, istilah kerennya. Baik, kembali ke pertandingan babak yang pertama. Kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Unico, tetapi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan JA, tempo tensi sedang-sedang saja. Kita saksikan nampaknya masih terjadi di babak yang pertama, perebutan tiket ke babak semifinal Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Unico kembali menggempur dari kaki Roken, bekerja sama, berhasil diamankan oleh Abil, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Unico akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan JA. Oh saudara, sang pengadil melihat ada sebuah foul committed alias sebuah pelanggaran dilakukan kembali oleh kesebelasan JA, dan tembakan bebas bagi kesebelasan Unico. Belum ada spot yang efektif yang dimiliki oleh seorang Putra, di mana kembali kali tembakan bebas bagi kesebelasan Unico terjadi dari sisi kiri pertahanan
bersama putra yang dampaknya bersiap maju sebagai algojo tendangan bebas dan didampingi oleh Retato. Putra sendiri yang dampaknya maju sebagai algojo tembakan bebas. Kita nantikan akankah putra berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai algojo free kick bagi Unico. Putra masih melebar, sebuah tembakan bebas yang dilepaskan oleh Putra dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan JFC. Hadir juga Bos Ali Imron yang punya kesebelasan HBB Boy yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan kali ini. Kembali ke pertandingan, kita saksikan Gea kembali dalam situasi tertekan oleh sang lawan kesebelasan Unico. Tetapi apa yang terjadi? Nampak bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Pelanggaran nampak dilakukan pemain kesebelasan Unico. Tembakan bebas kita saksikan Eka Gali lepaskan umpan kepada Dendi Sulistiawan, melebar kepada kompatriotnya, berbahaya. Dan apa yang terjadi? Kita saksikan sebuah tangkapan yang kurang lengket dilakukan oleh Aditya Karlan, hampir saja menjadi malapetaka bagi gawang kesebelasan Unico, tetapi beruntung bola berhasil disapu bersih oleh pemain bertahan dari kesebelasan Unico sendiri. Kembali kita lihat ancaman bertubi-tubi terus kembali dilakukan kesebelasan Gea untuk memburu gol pertama mereka. Lakukan sudah terjadi kemelut di lini pertahanan kesebelasan Unico, berhasil disapu bersih oleh pemain bertahan kesebelasan Unico. Epul bekerja sama kepada Putra. Ade Suryana, masih kini Unico bangun serangan melebar kepada Sandi Bule. Masih Sandi Bule dibayang-bayangi oleh Putu Gede. Sandi Bule bekerja sama kepada Roken, tetapi bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JFC. Dan akhirnya sang penadil melihat ada sebuah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Unico. Tembakan bebas kita lihat bagi kesebelasan JFC akan terjadi ketika pemain kesebelasan Unico melakukan sebuah foul committed alias pelanggaran. Ya, saudara penonton, Putu Gede yang nampak akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Mundur beberapa langkah, kita nantikan Putu Gede kepada siapa bola akan diarahkan, membuka ruang gerak beberapa pemain kesebelasan Jaya. Ambil ancang-ancang Putu Gede, lakukan sudah dan berhasil diamankan. Datang Arai Suhendri, berikan kepada Abel Takinardi. Masih Abel melebar, berikan kepada rekannya. Kembali kita saksikan. Sebuah umpan crossing yang cukup baik, saudara, tetapi nampaknya masih terlalu deras dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan gawang bagi kesebelasan Unico. Kita saksikan Aditya Harlang yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang bagi kesebelasan Unico. Mundur beberapa langkah, kita lihat Aditya Harlang lakukan sudah angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan. Dan kini Sandi Bule, masih Sandi Bule kuasai bola. Sandi Bule melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Jaya, berhasil diamankan oleh Eka Gali. Eka Gali dan kembali datang support Roken. Roken bekerja sama. Ya, kita lihat masih Unico bangun serangan. Arai Suhendri berhasil memutus pergerakan bola dan kini bola melambung ke udara. Terjadi kok duel bola udara dimenangkan oleh Dendi Sulistiawan. Lepaskan umpan terobosan Aditya Harlan. Kita lihat cekatan membaca situasi bola yang membahayakan gawangnya dan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita saksikan Putu Gede lepaskan crossing kepada Dendi Sulistiawan. Kita lihat dia dari kaki pemain mereka nomor punggung 23 Eka Gali. Ada sebuah pelanggaran terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan Unico. Tembakan bebas bagi kesebelasan JFC kita nantikan akan terjadi dari seperempat lapangan pertandingan. Akankah free kick bola mati yang akan didapati oleh pemain kesebelasan Jaya akan menjadi malapetaka bagi kesebelasan Unico pada pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian. Kita saksikan dua pemain bersiap hadapi bola, Eka Gali, Putu Gede dan Abel Takinardi beserta Arai Suhendri yang juga
nampaknya ambil dan juga siap melakukan sebuah eksekusi tendangan bebas, dan pagar betis pun dilakukan kesebelasan Unico Putu Gede. Sebuah tembakan yang cukup baik dilepaskan oleh Putu Gede, tetapi akurasinya masih melebar dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan gawang bagi kesebelasan Unico, Aditya Harlan yang akan bersiap melakukan eksekusi goal kick bagi kesebelasan Unico. Mundur beberapa langkah Aditya Harlan, angkat bola melambung ke tengah Arai Suhendri, bekerja sama kepada Alta, tetapi gagal, dan kembali kita saksikan kini kesebelasan Jaya menggempur sisi kanan pertahanan kesebelasan Unico. Lini pertahanan Unico masih tampil cukup disiplin menjaga gempuran yang dilakukan pemain Jaya. Datang Abel Takinarbi, masih Abel mensupport Putu Gede, masih Putu Gede kita lihat coba maju untuk melakukan overlap, bekerja sama kepada Ega Gali, crossing memasuki lini pertahanan Unico, bahaya. Aditya Harlan kembali berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Unico kini dari kaki Roken bekerja sama. Oh, ada treble yang juga nampak masih dialami pemain kesebelasan Unico. Sandi Bule bekerja sama kepada Putra, masih Putra dibayang-bayangi oleh Putu Gede, berhasil melewati hadangan pemain kesebelasan Jaya. Ada sebuah pelanggaran yang terpaksa dilakukan oleh Putu Gede untuk menghentikan pergerakan yang dilakukan pemain Unico Putra. Tembakan bebas terjadi, kita saksikan bagi kesebelasan Unico. Yudi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah, berhasil diamankan oleh Putu Gede, tetapi aliran bola kembali mengarah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tekanan kembali coba dilakukan pemain kesebelasan Unico pada pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian. Dalam situasi lemparan ke dalam sudah lakukan kini Putra, masih Putra gagal untuk melewati hadangan pemain kesebelasan Jaya. Counter attack dilakukan Jaya, umpan lebar berikan kepada Alta, masih lepaskan crossing tetapi membentur pemain bertahan dari kesebelasan Unico. Datang Arai Suhendri, Putra kini kuasai bola. Ya, play on saudara penonton, sebuah demonstrasi tekanan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Unico, dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan JFC. Bola disundul oleh pemain bertahan Unico, Ade Suryana. Kita saksikan saudara penonton otak permainan kesebelasan Unico, kombinasi 1-2 yang cukup baik, terjadi perebutan bola, dimenangkan kembali oleh pemain kesebelasan Unico dari kaki pemain mereka Komet, tetapi berhasil diamankan pemain bertahan Jaya. Dan kita saksikan Nanda berhasil memutus pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Jaya. Ade Suryana melebar kepada Roken, kombinasi yang cukup baik Sandi Bule. Oh, tidak mau ambil resiko pemain bertahan dari kesebelasan Jaya saudara penonton, ketika bola mendekat memasuki lini pertahanannya, dan kini sepak pojok akan terjadi bagi kesebelasan Unico. Kita nantikan akankah gol akan terjadi ke gawang kesebelasan Jaya dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan didapati kesebelasan Unico. Mundur beberapa langkah kita nantikan, berbahaya, masih terjadi perebutan bola, dijauhkan dengan baik oleh Borong, bekerja sama berikan kepada rekannya tetapi gagal, dan kembali masih terjadi perebutan bola, dimenangkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jaya. Tetapi nampaknya kembali agresivitas permainan terus dipertontonkan oleh pemain kesebelasan Unico. Masih setia juga bersama Bos FS Aparel, Bos Piki Ramadan yang juga hadir dan juga masih terus setia menyaksikan jalannya partai Super Big Match untuk memperebutkan tiket ke fase Final Four atau semifinal Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Kembali kita lihat ini sebuah umpan panjang mengarah kepada Evo, tetapi sebuah safety first, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jaya, dan selamat sementara gawang kesebelasan Jaya. Umpan panjang dikirimkan, bola liar menghampiri pemain kesebelasan Jaya. Sang Rizky, ada treble terjadi. Pelanggaran saudara penonton.
Kita lihat nampak diponis dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Jaya Sani Rizky dan akhirnya gagal gempuran yang dilakukan kesebelasan Jaya. Tembakan bebas Aditya Harlan yang akan bersiap melakukan eksekusi tembakan bebas bagi kesebelasan Jaya FC. Mundur beberapa langkah Aditya Harlan. Kepada siapa bola diarahkan, lakukan sudah umpan panjang, peluang bagi Yuniko, mampu garokan. Saudara penonton, inilah peluang terbaik yang dimiliki kesebelasan Yuniko sepanjang pertandingan babak yang pertama. Celah itu ada, kesempatan itu ada bagi kesebelasan Yuniko untuk bisa menemukan celah dan juga lubang di lini pertahanan kesebelasan Jaya. Datang kembali gempuran dalam sebuah eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan Jaya FC. Kita nantikan bersama sepak pojok bagi kesebelasan Yuniko. Berhasil diamankan pemain pertahanan Jaya. Counter attack dilakukan Jaya dari kiri pertahanan Yuniko. Ini bahaya. 4 lawan 3. Abel Takinardi. Allahu Akbar. Kita lihat bersama gagal sebuah umpan crossing yang sebenarnya cukup baik dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Jaya. Kita saksikan bench dari kesebelasan Jaya. 1 menit nampaknya additional time di babak yang pertama, di mana bench dari kesebelasan Jaya Bos Aris yang juga nampaknya masih begitu tegang, tidak ketinggalan Bos Lady yang juga tidak kalah tegangnya menyaksikan dan menantikan jalannya pertandingan babak yang pertama, dan gol bagi kesebelasan Jaya yang masih belum terjadi ke gawang kesebelasan Yuniko di babak yang pertama ini. Sebuah partai yang sangat menarik dan kembali kita lihat kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Jaya Abel Takinardi, tetapi Jatli kaki putra Arai Suhendri coba membayang-bayangi pergerakan pemain kesebelasan Yuniko dan akhirnya bola disapu bersih dan mengakhiri jalannya pertandingan lanjutan di babak yang pertama. 0-0 skor imbang sementara untuk kedua kesebelasan, dan sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan babak yang kedua, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Dan kepada penonton, ada petugas yang akan berkeliling untuk mengajak ya, bukan meminta, mengajak kepada penonton berpartisipasi untuk menyukseskan acara santunan yatim piatu. Silakan kepada panitia yang tadi sudah memohon izin kepada panitia pemungutan amal, silakan untuk mengitari Stadion Mini Pakujaya. Baik, kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini.